Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat, sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah setia dalam perkara yang kecil mendatangkan berkat. Amin. Jika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepada kita perkara yang besar. Jika kita tidak setia, saudara, terhadap perkara kecil, maka kita juga tidak akan setia terhadap perkara yang besar. Dalam Lukas 16, saudara, ayat 10-15, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita pentingnya kesetiaan. Kesetiaan, saudara. Kesetiaan dapat mendatangkan berkat dan keberhasilan. Jadi dalam Lukas 16 ayat 10-15 kita akan belajar 3 kebenaran kenapa kita harus menjadi orang-orang yang setia, saudaraku. Yang pertama, jika kita setia dalam perkara kecil, saudara, maka kita dapat setia dalam perkara besar. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar, perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi seseorang yang dengan setia melakukan suatu tugas yang kecil merupakan bukti yang terbaik dari kemampuannya untuk menjalankan tugas-tugas yang lebih besar lagi. Dalam hal rohani, Tuhan tidak mungkin dan tidak akan memakai kita, saudara, dipakai lebih besar dalam pelayanan, saudara, di gereja atau dimanapun juga, bila kita tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil dalam pelayanan di hadapan Tuhan. Demikian juga di dalam dunia pekerjaan, saudara. Tidak ada seorang pun yang bakal dipromosikan jabatannya yang lebih tinggi tanpa sebelumnya membuktikan bahwa ia juga sanggup untuk melaksanakan, saudara, dengan setia hal-hal yang kecil. Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Puji Tuhan. Jadi dalam perumpamaan tentang talenta, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa bila kita setia dalam perkara yang kecil, itu membuktikan kemampuan kita untuk menangani, saudara, atau melakukan perkara yang besar. Karena itu apapun tugas kita, saudara, yang Tuhan berikan dalam pelayanan, saudara, saat ini, walaupun kelihatannya kecil, marilah kita lakukannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, saudara. Bila kita melakukannya dengan setia, pasti Tuhan akan memberkati kita dan mempercayakan kepada kita, saudara, perkara-perkara yang lebih besar lagi, saudara. Karena itu setialah, saudara, kepada Tuhan. Sesuatu yang besar, saudara, biasanya dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Dan yang kedua, saudara, jika kita setia dalam perkara materi atau harta yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita juga akan setia dalam perkara rohani atau harta yang sesungguhnya yang kekal, yaitu harta sorgawi. Lukas 16 ayat 11 dan 12 berkata, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, pertumbuhan rohani seseorang ditentukan oleh sikapnya terhadap perkara-perkara materi yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan Yesus berkata, di atas dunia ini kita dipercayakan dengan harta benda, saudara, yang dari Tuhan, yang sebenarnya bukan milik kita. Karena apabila kita meninggal dunia, semua harta benda, saudara,
yang kita punya itu tidak kita bawa ke dalam kekekalan. Karena itu bila kita setia dalam harta milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita di dunia ini, kita akan mendapatkan harta yang dari Tuhan, harta yang sesungguhnya, harta yang kekal, saudara, yang disediakan bagi kita di sorga. Dan kebenaran yang ketiga kenapa kita harus setia, kesetiaan kita ditentukan oleh sikap hati yang tidak menduakan Tuhan. Tidak menduakan Tuhan. Lukas 16 ayat 13 sampai 15 berkata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia, mencemoohkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengerti hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus tetap menetapkan aturan bahwa tidak akan mungkin seorang hamba, saudara, melayani dua tuan. Artinya bahwa saat kita mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak boleh mengikuti Tuhan Yesus dengan setengah hati. Tidak boleh. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Total, saudara, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam ayat 14 orang Farisi mendengar hal itu, saudara, mereka tidak suka dan mereka mencemooh Tuhan Yesus. Saudaraku, Yakobus 1 ayat 8 ayat yang terkenal, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi mari kita menetapkan hati, saudara, sepenuh hati, setia kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, saudara, melayani Tuhan Yesus dengan segenap hati, supaya hidup kita dipenuhi dengan ketenangan dan sukacita dan kebahagiaan, karena kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Jadi saudara, inilah 3 kebenaran dari Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Kenapa kita harus menjadi orang-orang yang setia? Yang pertama, saudara, karena jika kita setia dalam perkara kecil, maka kita dapat setia dalam perkara besar. Kita akan dipercayakan perkara yang besar. Dan yang kedua, kenapa kita harus setia? Karena jika kita setia dalam perkara materi atau harta yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita juga akan setia dalam perkara rohani atau harta yang sesungguhnya, yaitu harta sorgawi yang kekal. Dan yang ketiga, saudara, kesetiaan kita ditentukan oleh sikap hati yang tidak menduakan Tuhan Yesus, tapi sungguh-sungguh sepenuhnya mengasihi Tuhan Yesus. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dia juga tidak setia dalam perkara-perkara besar. Marilah kita menjadi orang yang setia, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau setia Tuhan kepada Engkau. Ajar kami untuk terus setia, walaupun banyak tantangan, banyak godaan Tuhan, tetapi kami mau setia kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya saudara, dan jangan lupa berikan komentar. Dan sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.